Konten video berikut ini mungkin belum dikonfirmasi atau informasi di luar nalar. Anggap saja sebagai cerita unik yang tidak biasa daripada umumnya. Terkait program luar angkasa rahasia Amerika Serikat, ada seorang tokoh kunci yang harus disebutkan, yakni Corey Goode. Masyarakat internasional memiliki pendapat yang beragam tentangnya. Mereka yang tidak percaya mengatakan Corey adalah seorang penghayal. Sebaliknya mereka yang percaya mengatakan dia adalah seorang pejuang sejati. Sejujurnya, saya pribadi seakan merasa sedang membaca novel fiksi ilmiah ketika menyimak ceritanya, karena dunia yang Corey Goode gambarkan kepada publik terlalu fantastis. Jika imajinasi Anda tidak cukup tinggi, mata ketiga sarankan saksikan video ini dengan cermat, karena dari sisi pemahaman mata ketiga, isi pernyataan Corey Goode tidak bisa lagi digambarkan sebagai fiksi ilmiah, tetapi secara langsung merupakan fantasi. Lalu mengapa mata ketiga mengangkat topik tentang sosok orang ini? Karena materi yang dideskripsikan telah membuat heboh dunia. Meski kontennya sulit dicerna akal sehat, namun alur logikanya yang apik tertata jauh lebih layak untuk diteliti daripada yang diungkapkan whistleblower lainnya. Tentu saja, mungkin banyak yang hanya terkejut takjub, tidak mencari tahu celahnya. Jadi, coba bentangkan sejenak imajinasi teman-teman. Mari bersama mata ketiga mencari tahu apakah pejuang sejati ini benar-benar sehebat seperti yang dia katakan. Siapa Corey Goode? Pada tanggal 5 Desember 2017, pembawa acara David Wilcock secara resmi memperkenalkan Corey Goode kepada publik untuk pertama kalinya dalam program TV Cosmic Disclosure di Rusia. Sejujurnya, program TV show ini sendiri tidak mengesankan, bisa dibilang sebagai TV show dengan konten unik periode awal yang terutama membahas tentang beberapa peristiwa aneh. Dan seiring dengan dialog mereka, Corey Goode dan pembawa acara David Wilcock, orang-orang pun merasa kontennya semakin ngawur. Jika bukan karena sosok David Wilcock, host dalam wawancara itu termasuk salah seorang pembicara dan peneliti terkenal, apalagi telah mewawancarai banyak whistleblower yang kredibel sebelumnya, mungkin sudah banyak penonton yang tidak tahan lagi untuk segera mengganti saluran. Namun dengan penjabaran Corey Goode yang semakin mendalam, perlahan-lahan penonton pun terbentuk dua faksi, karena ternyata ada sebagian orang mulai percaya dengan narasi Corey Goode. Sebelumnya disebutkan tentang program luar angkasa rahasia AS yang sebagian besar didasarkan pada pengungkapan Corey Goode. Sejujurnya Kapten Randy atau dengan panggilan Kai merasa isi pengungkapan Corey terlalu fantastis. Tetapi setelah menelusuri komentar-komentar di UTB, singkatan dari YouTube, dan gambaran orang-orang terkait hal itu, mata ketiga pikir tidak ada salahnya untuk mengkajinya lebih lanjut. Jika itu benar, bukankah kita melewatkan kesempatan untuk memahami fakta yang sebenarnya? Tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut tentang sosok Corey Goode, ditemukan bahwa beberapa pengungkapannya dilebih-lebihkan. Nama Corey Goode yang ditelusuri di internet hanya berupa konten yang diungkapkannya. Selain itu, riwayat tentang perjalanan hidupnya sangat sedikit. Menurutnya, dia berasal dari Texas, Amerika Serikat. Dia direktur organisasi rahasia MILAB Amerika sejak usia 6 tahun. Selama 10 tahun dari tahun 1976 hingga 1986, Corey bekerja di sebuah organisasi dan menjadi asisten perwakilan dari Aliansi Bumi. Menurut cerita Corey, ia ditemukan memiliki kemampuan telepati dan kemampuan unik lainnya di masa kecilnya. Semasa jabatannya, ia juga berpartisipasi dalam banyak pertemuan yang disebut Komite Liga Super Galaksi dan juga melihat berbagai sisi gelap dari program luar angkasa rahasia AS. Hingga setelah ditugaskan The Bluebird Man, Corey pun membeberkan hal itu. Melihat fotonya, Kapten benar-benar tidak melihat sesuatu yang istimewa, tetapi pengungkapan dari video terbarunya dapat membuat orang merasakan ketulusan dan ketidakberdayaannya. Program luar angkasa rahasia yang dibeberkan Corey Goode. Dia mengaku telah bergabung dengan program luar angkasa rahasia SSP, Secret Space Program, bahkan pernah ke bulan dan Mars, serta mengadakan kontak dengan banyak ras alien.
Segala sesuatu yang misterius dan fantastis yang dijabarkannya dengan sangat serius itu membuat Kapten benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap terhadap sosok Corey dan hal-hal yang misterius itu. Setelah cukup lama dilanda kebingungan, Kapten memutuskan untuk menulis beberapa hal sebagai cerita untuk dibagikan kepada pemirsa. Dalam video berikutnya, sang Kapten akan memilah-milah narasi Corey God dan menganalisis secara detail apa yang disebutnya sebagai program luar angkasa rahasia. Namun Kapten tetap tidak mau mengaitkan antara fakta atau hoax, karena baik itu fakta atau hoax, di mata Kapten juga tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Hal pertama yang diceritakan Corey God adalah mengapa dia menceritakan hal itu dan dalam bentuk nama asli serta sosok dirinya yang sebenarnya. Dia merasa bahwa selama dia berani mengungkapkannya, pasti akan ada orang yang percaya padanya. Sikapnya ini memang telah memenangkan banyak penggemar. Kemudian dia menceritakan beberapa pengalamannya berhubungan dengan alien serta beberapa program luar angkasa rahasia dan detail teknologi canggih. Kedua, dia menjelaskan beberapa hal tentang bulan dan Mars. Kapten memilah sejumlah konten dan beberapa kata kunci ini, membagikannya kepada publik tentang program luar angkasa rahasia, pangkalan di bulan, koloni di Mars, armada ruang angkasa manusia, kekuatan supranatural, aliansi luar angkasa, aliansi bumi, Bluebird Man, teknologi mutakhir, masa depan umat manusia dan Stargate. Bagi teman-teman yang pernah menyaksikan video Corey God, pasti tidak asing lagi dengan kata kunci ini. Benar, sang Kapten selalu menyebutkannya dalam video program luar angkasa rahasia sebelumnya, tetapi narasi Corey God jauh lebih fantastis daripada yang dikatakan sang Kapten. Agar tidak terlihat seperti fiksi ilmiah, sang Kapten Randy Kramer akan mencoba menjabarkannya dengan menghormati kutipan asli dari whistleblower Corey God. Sebenarnya program luar angkasa rahasia yang diceritakan Corey God bukanlah yang paling penting bagi Kapten, tetapi dia seperti banyak whistleblower lainnya menekankan bahwa bumi sudah berada dalam periode khusus. Banyak anak indigo telah tumbuh dewasa dan umat manusia akan menghadapi tren umum, segala sesuatu yang sedang dibicarakan, tren umum yang harus diubah. Ini sangat mirip dengan beberapa poin dalam dokumen Lasorda dan Boriska Kiprianovich yang mengklaim pernah tinggal di planet Mars. Itulah sepenggal pengenalan singkat terkait Corey God. Kapten tidak suka memberi penilaian terhadap orang lain. Apakah Corey God ini adalah sosok pria penghayal atau seorang pejuang sejati? Mata ketiga kembalikan kepada individu masing-masing untuk menilainya. Biografi singkat Corey God. Corey God memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam posisinya sebagai penasehat operasi khusus dalam program luar angkasa rahasia. Dia akrab dengan makhluk luar angkasa atau alien dan pernah bekerja sama serta mengadakan kontak dengan alien selama bertahun-tahun. Mengenai pengalaman kontaknya yang luar biasa, kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang pengungkapan pertama dari konten dan detailnya dalam wawancara di TV show. Tentang David Wilcock. David Wilcock adalah seorang pembicara, peneliti, produser dan peneliti paradigma baru, peradaban kuno dan ilmu kesadaran. Dia membantu mengungkapkan banyak petunjuk kunci bagi manusia dalam eksplorasi ruang angkasa. Dia juga seorang pembawa acara di stasiun TV GAIAM Rusia, seorang ahli di bidang kesadaran ilmiah dan pakar energi material paradigma baru. Sebagai seorang ahli, dia juga pernah berpartisipasi dalam pembuatan film Ancient Aliens. Di atas planet biru yang cerah, ada organisasi rahasia yang anggotanya sangat kaya tetapi berperilaku ekstrim abnormal. Politisi dari berbagai negara hanyalah boneka yang tunduk di bawah perintah dari kelompok rahasia ini, sementara masyarakat biasa selalu menjadi objek yang paling jauh dari kebenaran. Pasca insiden Roswell pada tahun 1947, Cabal memerintahkan semua pemerintah di dunia untuk memblokir dan menghilangkan bukti alien dan UFO di bumi dengan cara apapun. Untuk diketahui, The Cabal merujuk pada sebuah komplotan rahasia adalah sekelompok orang yang bersatu untuk mempromosikan pandangan atau kepentingan pribadi mereka dalam sebuah ideologi, negara atau komunitas lain, seringkali dengan intrik dan biasanya tanpa sepengetahuan mereka yang berada di luar kelompok mereka.
Penggunaan istilah ini biasanya berkonotasi negatif dengan tujuan politik, konspirasi, dan kerahasiaan. Ini juga dapat merujuk pada plot rahasia atau dapat digunakan sebagai kata kerja untuk membentuk komplotan rahasia atau diam-diam bersekongkol. Tragedi John F. Kennedy. Pembunuhan John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat yang terjadi pada 22 November 1963 di Dallas, Texas terkait langsung dengan kabel komplotan rahasia. Mendiang Presiden Kennedy yang sangat dicintai rakyat Amerika ini memiliki keberanian yang luar biasa. Yang ingin dia tantang adalah mengungkap konspirasi reptilian, juga disebut reptoid, manusia kadal, mengungkap teknologi paling mutakhir, bahkan bertekad melawan komplotan rahasia secara langsung sampai ke akar-akarnya. Tapi semua tekad yang mulia ini berakhir diredam oleh tembakan di Dealey Plaza, Dallas, AS. Dalam film dokumenter Above Majestic, menyatakan bahwa Presiden Kennedy berencana untuk menyelidiki proyek rahasia MG-12 CIA dan alien, bermaksud untuk mengungkap konspirasi reptilian yang menyusup ke pemerintahan AS. Namun Kennedy tewas dibungkam 10 hari kemudian. Komisi Warren atau Komisi Kepresidenan di bidang pembunuhan Presiden Kennedy yang ditugaskan untuk menyelidiki pembunuhan Kennedy menyatakan bahwa pembunuhan Kennedy adalah serigala tunggal atau lone wolf dan kematian satu generasi presiden pun dipeti eskan begitu saja. Anggota Komisi Warren semuanya adalah 33 orang anggota elit Freemasonry. Publik mempertanyakan hasil investigasi Komisi Warren, tetapi pemerintah AS mengabaikannya. Belakangan CIA meminta dalam memo internal bahwa setiap tindakan apapun yang meragukan pemerintah diberi label sebagai teori konspirasi. Metode kotor ini masih diterapkan sampai sekarang dan sangat efektif. Sebelum insiden Kennedy, komplotan rahasia itu masih secara diam-diam mengendalikan Amerika Serikat. Setelah kematian Kennedy, komplotan rahasia itu mulai langsung menguasai arena politik AS. Proyek Reagan. Kennedy bukan satu-satunya presiden Amerika yang bertekad untuk melawan komplotan rahasia dan ras alien. Presiden kedua yang melakukan hal yang sama dengan Kennedy adalah Ronald Reagan. Reagan lolos dari kematian hanya 69 hari setelah dia menjabat, tapi Reagan lebih beruntung dia selamat. Presiden Reagan pernah berkata dalam pidato publiknya seperti ini, "Mungkin umat manusia perlu beberapa ancaman bersama dari luar sebelum kita dapat menjalin persahabatan erat. Saya kadang-kadang berpikir, jika umat manusia menghadapi ancaman dari dunia asing, seberapa cepat dunia bisa mengesampingkan perbedaan dan bertempur bersama." Selain itu, saya ingin bertanya kepada para hadirin yang terhormat di sini, benarkah kekuatan alien belum menyusup ke dunia kita? Penggalan kalimat Reagan ini seakan dengan jelas menunjukkan fakta bahwa kekuatan asing atau makhluk luar angkasa telah menginvasi bumi. Pada tahun 1980-an, Presiden Reagan mendirikan program Solar Warden, juga dikenal sebagai program luar angkasa rahasia, The Secret Space Program, dari anggaran program Star Wars. Program luar angkasa rahasia itu bukan untuk menghadapi ex-Uni Soviet ketika itu, tetapi berpatroli di tata surya, melindungi bumi dari ancaman luar dan mengembangkan teknologi baru. Tingkat teknologi manusia yang sesungguhnya. Sejak era Presiden Reagan, semua kompleks industri militer di bumi membangun Interplanetary Conference Conglomerate atau konglomerat perusahaan antar planet, mengembangkan teknologi secara besar-besaran. Sejak beberapa dekade yang lalu, teknologi kita sudah dapat mencegah alien memasuki bumi untuk menculik manusia, dan bahkan beberapa ras alien bertandang ke atas surya untuk menjajaki teknologi kita. Pada akhir 1990-an, Solar Warden berganti nama menjadi Radiant Guardian. Radiant Guardian memiliki dua armada luar angkasa, armada ofensif atau pertahanan militer, dan armada sains atau R&D. Armada memiliki pos stasiun di seluruh tata surya yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan, konferensi, dan mobilisasi personel. Armada juga memiliki pangkalan di bulan, Venus, dan sistem bintang terdekat. Tapi Liga Alien Super melarang pesawat ruang angkasa manusia memasuki sabuk planet di sekitar Saturnus dan Jupiter.
Corey God, whistleblower dan orang dalam program luar angkasa rahasia, mengatakan bahwa perpindahan dari satu galaksi ke galaksi lain sekarang sangat umum dan hampir tidak perlu waktu. Setiap planet, setiap bintang, setiap galaksi memiliki hubungan elektromagnetik, ada semacam jaring di antara mereka. Melalui kawat magnet, selama Anda dapat menghitung secara akurat dari A ke B atau di titik lokasi manapun yang Anda inginkan, Anda dapat mencapainya hanya dengan satu lompatan. Mike Candless adalah orang dalam industri dan penulis dengan pengalaman 30 tahun di bidang pertahanan dan kedirgantaraan. Ayahnya bertugas di Angkatan Udara AS selama 25 tahun. Dia telah mewawancarai beberapa orang dan mengumpulkan banyak informasi yang sulit dipercaya dan membuatnya terkejut pada perkembangan aktual dari program luar angkasa manusia. Seseorang yang secara pribadi terlibat dalam kolonisasi luar angkasa memberitahu Mark, dia pernah menumpangi pesawat ruang angkasa melengkung dan tiba di ujung galaksi Andromeda hanya dalam tempo 20 menit. Di sana ditemukan setidaknya 8 planet terestrial, 2 di antaranya menggunakan teknologi radio. Di sana ada jalan, mobil, kota dan hunian manusia, dan orang-orang di sana berbicara bahasa Inggris. Sejak itu manusia telah berhasil menjajah luar angkasa. Menculik. Selama bertahun-tahun, militer AS telah menyaring dan menculik anak-anak berbakat berusia 5 atau 6 tahun. Setelah bertahun-tahun pelatihan, militer AS telah menyiapkan orang-orang bertalenta untuk program luar angkasa rahasia. Anak-anak ini umumnya berasal dari keluarga orang tua tunggal atau keluarga yang tidak bahagia. Alasannya ada 2. Pertama, militer percaya anak-anak yang seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih tangguh secara psikologis dan mudah beradaptasi dengan lingkungan tekanan tinggi. Kedua, orang tua dari keluarga seperti ini umumnya tidak terlalu peduli dengan anak-anaknya. Meski ada sesuatu yang ganjil dari sikap atau perilaku anak-anaknya, orang tua juga tidak akan menyadarinya, sehingga anak-anak seperti itu jauh lebih mudah untuk menjaga rahasia. Corey God mengambil contoh penculikan anak oleh militer. Anak-anak yang dibidik akan dipanggil di gerbang sekolah. Memberitahunya hari ini adalah pelajaran eksternal, melihat pameran dinosaurus, tidak perlu belajar di kelas. Kemudian anak-anak pun dibawa pergi dengan mobil yang dikemudikan oleh seorang tentara berseragam. Lebih dari 1 jam kemudian, anak-anak tiba di pangkalan Angkatan Udara Caswell. Mereka dibawa masuk ke benteng bawah tanah semasa Perang Dingin melalui sebuah lift, lalu pindah ke lift lain, dan terus menuju ke bawah tanah untuk berganti ke kereta bawah tanah yang bisa dengan cepat mencapai titik lokasi manapun di dunia dengan kecepatan 800 km per jam. Setelah sampai di tempat tujuan, anak-anak akan mendapatkan pelatihan selama antara 45 menit hingga 2 atau 3 jam. Saat melatih anak-anak ini, militer akan menggunakan obat kimia untuk memperkuat talenta masing-masing anak. Usai pelatihan, pihak militer akan menyuntikkan obat kimia lagi ke dalam tubuh si anak, lalu menghipnotis anak tersebut agar ia ingat untuk pergi ke museum melihat-lihat gambar pemandangan dinosaurus. Setelah semua ini dilakukan, anak-anak akan diantar kembali ke sekolah. Sementara orang tua dari anak-anak biasanya tidak akan merasakan sesuatu yang tidak biasa dari perilaku anaknya. Sebagian besar anak-anak yang diculik akan dikirim ke berbagai organisasi kriminal untuk bekerja di komplotan rahasia setelah menyelesaikan pelatihan mereka. Hanya sejumlah kecil anak-anak yang dipilih secara seksama ditempatkan ke dalam program luar angkasa rahasia dan bekerja di sana. Asal tahu saja, semua anak-anak ini memiliki talenta yang diseleksi secara cermat. Corey God terpilih bergabung dengan Intuitive Earth Support for the Earth Delegation pada usia 12 tahun dan bekerja untuk beberapa program ruang angkasa rahasia. Corey juga mengungkapkan tentang tujuan aliansi alien, memodifikasi gen manusia dengan campuran gen alien. Mereka memberikan perhatian khusus pada DNA spiritual manusia. Mereka juga mencoba menciptakan beberapa makhluk super untuk memanipulasi perkembangan peradaban manusia. Saat itu ada 22 proyek genetika yang sedang berlangsung. Beberapa di antaranya telah berlangsung selama 250.000 tahun dan masih dalam proses hingga saat ini. Ada 40 alien dalam aliansi sebagai anggota tetap,
Beberapa dari alien ini berkomunikasi dalam bahasa yang tidak dapat dipahami manusia, dan sebagian besar berkomunikasi melalui telepati. Salah satu pelapor Above Majestic, Mike Spears, terpilih pada usia 5 tahun untuk bergabung dengan program luar angkasa Rusia dan bertugas di planet Mars. Pada 2016, Marks yang berusia 39 tahun meninggal secara misterius di Warsawa, Polandia. Sebelum meninggal, ia sempat memuntahkan 2 liter cairan hitam. Pihak berwenang Polandia menyatakan Marks meninggal secara alami tanpa otopsi. Laptop Marks sempat disita oleh pihak berwenang Polandia dan semua data Marks di komputer dihapus. Kembali ke usia asal dan mesin waktu. Anak-anak yang dipilih dalam program luar angkasa Rusia harus mengabdi selama 20 tahun. Setelah masa dinas berakhir, mereka akan menjalani perputaran waktu kembali, menghapus semua memori tentang program luar angkasa, kembali ke keadaan fisik dan mental seperti saat berusia 5 tahun, dan dikirim kembali ke ruang dan waktu 20 tahun yang lalu, kemudian kembali ke rumah di bumi seperti saya berusia 5 tahun, dan memulai kembali kehidupan yang seharusnya. Korigod menuturkan, alasan dihapusnya memori para personel ini karena kesepakatan yang dicapai antara program luar angkasa Rusia dan beberapa alien. Ras alien ini terlihat seperti orang-orang Nordik. Perdagangan budak di galaksi. Sama seperti manusia di bumi, ada yang baik dan jahat. Demikian juga dengan alien, ada alien baik dan alien jahat. Alam semesta maha luas, banyak ras alien yang tak terhitung banyaknya di semesta alam ini. Setidaknya ada puluhan ras alien yang telah melakukan kontak dengan manusia. Alien baik diantaranya bersedia membantu manusia. Sebaliknya alien jahat akan menggunakan ketakutan manusia atau tubuh fisiknya sebagai mangsa atau memanfaatkan manusia sebagai pekerja. Alien jahat termasuk alien abu-abu dan sejumlah besar alien reptilian, serta beberapa konsul yang tidak eksis secara fisik. Konsul ini dapat mempengaruhi manusia di tempat yang jauh dan menyerap energi manusia karena rasa takut dan siksaan batin. Manusia adalah komoditas yang sangat populer di pasar perdagangan budak di galaksi. Beberapa ras alien akan memasuki tata surya, menerobos ke permukaan bumi dan menculik manusia. Mereka akan mengirim manusia yang diculik ini ke pasar budak di galaksi dan menjualnya dengan imbalan beberapa jenis teknologi atau produk biologis. Manusia yang diculik biasanya berakhir dengan beberapa cara berbeda. Hanya sebagian kecil dari mereka yang dijadikan sebagai mangsa makanan, sementara sebagian besarnya adalah orang-orang yang digunakan sebagai alat untuk mengerahkan keterampilan mereka, karena kreativitas dan kemampuan rekayasa manusia juga sangat terkenal di dunia luar. Dan banyak ras alien tertarik dengan talenta manusia dan membeli manusia sebagai staf R&D mereka. Aliansi Program Luar Angkasa Rusia dan Aliansi Bumi. Beberapa anggota program luar angkasa Rusia membentuk aliansi untuk mengakhiri status quo manusia yang diperdagangkan. Mereka mengeluarkan teknologi canggih dari organisasi yang sebelumnya mereka layani dan mencoba semaksimal mungkin untuk mengungkap kebenaran, teknologi dan informasi yang lengkap kepada seluruh umat manusia. Tujuan aliansi adalah memberi manfaat bagi seluruh umat manusia dengan teknologi, bukan hanya dikuasai sendiri oleh suatu organisasi atau negara. Mereka ingin membuka semua teknologi tercanggih untuk semua umat manusia sekaligus. Menurut mereka, bahwa satu-satunya solusi adalah kebangkitan umat manusia secara keseluruhan. Belakangan, organisasi seperti Aliansi Bumi dan Aliansi Perusahaan Kompleks Industri Militer juga bergabung ke dalam Aliansi Program Luar Angkasa Rusia. Aliansi Bumi adalah organisasi internasional yang telah berdiri setidaknya selama 50 tahun. Anggota Aliansi Bumi adalah semua negara yang menentang kabel, komplotan rahasia dan kelompok militer yang telah memisahkan diri dari komplotan rahasia. Misalnya seperti sejumlah besar tentara Amerika dan organisasi intelijen militer AS yang telah terpisah dari komplotan rahasia. Aliansi Bumi sendiri dibagi menjadi banyak faksi. Ada kerjasama juga perbedaan di antara sesama anggota. Banyak anggota Aliansi Bumi dan Kompleks Industri Militer tidak setuju rahasia ini diungkapkan kepada publik.
Tetapi tujuan bersama menghancurkan kabel komplotan rahasia adalah dasar dalam mempertahankan aliansi bumi. Aliansi bumi terbentuk pada awal 1960-an. Kelompok militer menghubungi beberapa jenderal Amerika dan menyatakan tekad mereka untuk melancarkan kudeta di Amerika Serikat. Namun setelah mempertimbangkan dengan cermat, para jenderal itu akhirnya memutuskan untuk mencoba mengalahkan komplotan rahasia dengan cara hukum. Rencana ini menghabiskan waktu bertahun-tahun, sangat rinci dan dipersiapkan dengan matang. Belakangan mereka mengambil alih kembali Amerika Serikat dari kabel atau komplotan rahasia. Saat ini, aliansi program luar angkasa rahasia memiliki lebih dari 60 ras luar angkasa yang berpartisipasi dan telah lama menjadi organisasi raksasa yang melampaui transaksi basis data bumi. Surat dakwaan tertutup. Meskipun lelucon pemilihan AS telah menunjukkan kepada kita bahwa buaya bercokol, kiasan pada oknum yang mengangkangi kekuasaan secara ilegal di berbagai lembaga pemerintah AS, tapi tidak semua tokoh dalam pemerintahan AS itu jahat. Para patriot juga ada di setiap organisasi atau lembaga yang secara diam-diam berpartisipasi dalam rencana besar untuk menghancurkan komplotan rahasia. Dalam catatan pengadilan resmi AS dpsr.gov, dapat ditelusuri tentang semua catatan litigasi di AS dan semua dakwaan yang diajukan oleh jaksa, termasuk satu di antaranya adalah dakwaan tertutup. Surat dakwaan yang disegel atau tertutup adalah hasil keputusan bersama oleh Grand Jury Rahasia. Grand Jury Rahasia adalah kelompok diskusi yang terdiri dari 12 hingga 23 warga negara Amerika. Jaksa menyampaikan fakta pidana, bukti material dan kesaksian terdakwa kepada Grand Jury Rahasia. Grand Jury memutuskan apakah alasan untuk proses pidana itu cukup. Jika Grand Jury Rahasia menyatakan penuntutan sah, mereka akan mengajukan surat dakwaan rahasia. Sementara terdakwa tidak tahu sama sekali akan hal itu. Begitu surat dakwaan yang disegel dibuka, itu artinya ada orang yang ditangkap, kemudian terdakwa akan diadili. Praktek surat dakwaan tertutup biasanya menunjukkan penuntut umum menuntut sejumlah besar kelompok kriminal. Jika ditangkap satu persatu, pasti akan mewujudkan mereka. Dalam keadaan normal, jumlah surat dakwaan tertutup di Amerika Serikat tidak akan lebih dari 1.000 surat dakwaan per tahun. Namun dakwaan yang disegel saat ini telah mencapai 200.000 surat, menunjukkan sedang terjadi sesuatu yang luar biasa. Hasil akhir dari pertarungan antara baik dan jahat selama beberapa dekade ini kemungkinan akan segera terkuak. Saat Anda semakin tahu tentang fakta dunia ini, pikiran Anda mungkin menjadi semakin berat. Tapi harap diingat, meski dalam periode tergelap sekalipun dalam sejarah manusia, masih cukup banyak kekuatan keadilan. Kekuatan keadilan telah membawa kita untuk melawan komplotan rahasia selama beberapa dekade. Meskipun semua lapisan masyarakat di Amerika Serikat termasuk pemerintah telah disusupi oleh reptilian, tapi masih banyak patriot sejati dalam setiap lembaga. Para patriot ini membentuk perkumpulan rahasia untuk melindungi pengetahuan, teknologi dan informasi, mengantisipasi mereka jatuh ke tangan komplotan rahasia. Mereka juga sedang bekerja keras untuk menghancurkan musuh umat manusia dan melindungi planet kita. Kesadaran manusia itu sendiri adalah energi yang sangat besar, dan kebangkitan akan menerangi masa depan seluruh planet agar umat manusia selamanya dalam rangkulan cahaya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.